langsung memulai acara. Ya. Mangga silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana bitilawatil Qur'an wa zayyana akhlaqana bijahil Qur'an wa bayyada wujuhana bibarakatil Qur'an. Wassalatu wassalamu ala man unzila ilaihil Qur'an wa ala alihi wa sahbihi alladziina ta'allamu wa 'allamul Qur'an. Alhamdulillah, akhwat fillah rahimakumullah. Pada sore hari ini kita dipertemukan di dalam majelis terbaik ya yang Allah berikan kepada kita. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Insya Allah hari ini kita akan mulai mempelajari ya fantahsin tilawah Al-Qur'an metode Asyrah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa ya, mempelajari Al-Qur'an dan dimudahkan diri kita untuk senantiasa ya bisa membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah-kaidah tajwidul Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Nah, sahabat-sahabat sekalian ya, akhwat fillah rahimakumullah. Kita awali sama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita sama-sama doa ya. Doa ini senantiasa ya kami bawakan ketika kita sedang mengawali kelas. Agar hati kita dibukakan untuk bisa menerima ilmu ya. Dan biasanya saya suka menuntun agar peserta itu menjadi hafal cara membacanya. Ya, contohnya misalnya boleh diikuti ya, bagi yang misalnya di unmute juga boleh mengikuti. Ya, Allahumma Allah. Ya Allah, Ya Allah, iftah lana, bukakanlah untuk kami, hikmataka, hikmahmu, wansyur alaina, dan taburkanlah kepada kami, rahmataka, rahmatmu, min khazaini, dari gudang-gudang, rahmatika, rahmatmu, ya arhamar rahimin, wahai zat yang maha pemurah lagi maha penyayang, Allahumma Allah, ya Allah, nawwir qulubana, terangilah hati-hati kami, binuri, dengan cahaya, hidayatika, petunjukmu, kama sebagaimana nawwartal ardo, telah engkau sinari dunia, binuri, dengan cahaya, samsika, mataharimu, abadan, selama-lamanya, birahmatika, dengan rahmatmu, ya arhamar rahimin, wahai zat yang maha pemurah lagi maha penyayang, amin ya rabbal alamin.
Ya, itu doa yang biasa dibacakan ya di dalam Al-Itqan fi Ulumil Quran ya ada. Terus di dalam apa Imam Al-Ghazali ya, Imam As-Suyuti ada doa penerang hati seperti itu. Dan juga doa yang kedua diajarkan oleh guru saya yang pertama yaitu Kiai Haji Agus Abdul Fattah ya. Beliau yang mengajarkan saya Al-Quran ketika kelas 3 SMP ya. Dan alhamdulillah doa itu senantiasa dibacakan. Nah, itu doa ini senantiasa kita bacakan ketika di kelas Fantasin mengawali ya untuk belajar. Dan setelah itu biasanya ada yel. Ada yel yang kita ucapkan. Kalau saya bilang Fantasin, ngaji itu asyik. Nah, gitu ya. Fantasin, ngaji itu asyik. Nah, lalu yang kedua, kalau saya bertanya, santri Fantasin, dijawabnya, asik, 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 jempolan. Santri Fantasin, asik, asik, jempol. Itu asyik. Dan yang ketiga, belajar Al-Quran, gampang pisan. Nah, itu. Belajar Al-Quran, gampang pisan. ya. Nah, ini 3 yel yang insya Allah kalau dibaca ini akan masuk ke dalam otak bawah sadar peserta sehingga mereka mendapatkan keasyikan ketika kita belajar ya, tidak terbebani ya, tidak merasa susah dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah ya tadi bahwa belajar itu mudah ya. Mudah walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Sekali lagi kalau saya bertanya Fantasin, Ngaji itu asyik. Ngaji itu asyik gitu ya. Ulang, Fantasin, Ngaji itu asyik. Santri Fantasin, Asik, asik, jempol. belajar Al-Quran, Gampang pisan. terbaik ya, Masya Allah. Ya baik, biasanya ada satu yel lagi ya, sahabat Al-Quran, terbaik, terbaik, terbaik. Sahabat Al-Quran, Terbaik. ya. Nah, 4 yel ini ya biasa kita bawakan ya untuk suasana ceria, kemudahan ya. Jadi ya agar ya peserta itu merasa nyaman ketika kita belajar ya. Ketika kita belajar. Jadi ada doa dulu ya, lalu ada yel-yel penyemangat. Ya biasanya juga suka ada kita bawakan satu hadis ya. Misalnya hadis-hadis motivasi, khairukum man ta'alamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ya, siapa yang mau menjadi umat yang terbaik, angkat tangannya dan bilang saya. Nah, ini satu hadis kita bawakan di awal ya. Jadi ada doa, ada yel, ada motivasi. Ini di awal pertemuan. Jadi pertemuan pertama itu ya mengesankan ya. Ada hal yang bisa didapatkan. Baik ya, akhwat-fillah, serikani-serikani Al-Quran. Hari ini kita akan mempelajari dan bagaimana cara mengajarkan ya di Fantasin yang pertama. Standar talaki Fantasin pertama. Nah, di standar talaki Fantasin pertama ini ada 4 hal yang menjadi titik perbaikan kita. Yang pertama adalah konsistensi vokal. Yang kedua, konsistensi bacaan panjang 2 harokat. Yang ketiga, konsistensi bacaan gunnah ya 3 harokat untuk praktek. Dan yang keempat, konsistensi bacaan ilhar ataupun huruf sukun. Nah, 4 hal inilah yang akan kita ajarkan pertama kali
ya di pertemuan 1 sampai pertemuan yang ke-6. Kita akan sampaikan. Nah, bagaimana cara mengajarkannya, apa saja materinya, ya. Insya Allah kita akan kupas, ya, sampai beberapa pertemuan ke depan. Nah, di sini ada tingkatan talaki. Tingkatan talaki, ya, standar talaki. Ini buat basic, buat level pertama tadi. Ada basic 1, tingkatan talaki basic 1, ya. Ini biasanya pesertanya itu adalah membaca dengan terputus atau sering mengulang bacaan. Ini basic 1. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim, putus-putus ya. Nah, sering salah dalam membaca harokat dan huruf yang mirip, atau sering memanjangkan atau memendekkan, mentasydidkan huruf yang tidak perlu, ya, vokal yang tidak jelas. Ini kalau ada seperti ini orang membacanya, peserta kita, maka dia dimasukkan ke dalam fantasin yang pertama. Ya, fantasin pertama, ya, standar talakinya kelancaran, ketepatan penyebutan huruf, ya, dan tidak konsisten, tanda panjang dan gunanya belum konsisten. Nah, lalu ada yang kedua, ini mulai tanda panjangnya mulai ada konsisten, gunanya mulai ada karena sudah belajar, ya. Ya, tetapi ya masih terjebak, ya. Ada 1-2 yang keliru. Nah, kalau yang paling bagus itu fantasin 3, ya, basic 3, ya, basic 3. Jadi bacaannya lancar, guna vokalnya konsisten, ya, terus huruf-huruf idharnya, huruf-huruf sukunnya pun bagus. Jadi 4 hal yang kita ajarkan itu mampu dicapai oleh peserta. Ya, nilainya ya 100 misalnya. Nah, ini yang paling bagus, ya, yang paling bagus. Jadi yang kita ajarkan 4 poin itu dapat tercapai. Nah, ini penilaian ketika kita nanti ada apa? Ya, evaluasi, ya, sebagai bahan evaluasi. Nilai talakinya berapa sih? Oh, ternyata nilai talakinya basic 3. Berarti nilainya 80 itu B misalnya, ya. 90 itu A, ya. Ya, sampai nanti ada C dan lain sebagainya. Nah, di dalam fantasin 1 ini biasanya kalau di buku, ya, di buku panduan ini ada pertemuan 1 mempelajari al-jauf, rongga mulut. Pertemuan kedua tadribat, ya, talaki apa yang sudah dipelajari di pertemuan sebelumnya dan murojaah. Pertemuan ketiga mempelajari al-khayshum, rongga hidung, ya. Pertemuan keempat tadribat dan talaki. Dan yang kelima pengulangan, ya, dan yang keenam adalah evaluasi. Jadi ada evaluasi akhir, ya, dan nanti pun, ya, antuna semuanya di sini, ya. Insya Allah ada evaluasinya, mudah lah, ya, mudah evaluasinya. Yang penting 100 semuanya. Gimana caranya nanti kita ajarkan, insya Allah, ya. Jadi jangan evaluasi ini gimana, enggak, gampang. Nah, kita akan mempelajari 1 demi 1, tahap demi tahapnya, ya. Yang sudah belajar tasin, alhamdulillah. Nah, di pertemuan pertama, ya, rahimakumullah, ini mengajarkan tentang, ya, makhraj yang pertama, yaitu al-jauf, ya. Standar kompetensinya memahami dan mempraktekkan kaidah dasar tilawah, ya, kompetensi dasarnya mempraktekkan kaidah bacaan mad dan juga vokal, ya, yang kita pelajari pengucapan harokat dan pengucapan mad 2 harokat. Ini yang kita ajarkan pertama kali. Ya, baik. Ya dulu, fantasin. Ngaji itu Asyik. Ada, ya. Baik, ya. Makhraj yang pertama yang kita pelajari adalah al-jauf. Al-jauf, ya, makhrajul huruf itu ada 5. 1 ada al-jauf, rongga mulut. Yang kedua al-khayshum, rongga hidung. Lalu ada al-halq, tenggorokan. Lalu ada alisan, lidah. Lalu ada asyafatan, dua bibir. Nah, ini kita ajarkan di awal, ya. Di awal. Kenapa mengajarkan ini dulu? Tadi ikhraju kulli harfin min makhrajihi. Ya. Syarat
kita belajar tahsin tuh dikatakan tartil adalah ikhraju kulli harfin min makhrajihi. Mampu mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya. Maka di dalam fan tahsin ini yang kita pelajari terlebih dahulu ya. Makhraj al-jauf namanya. Ya, makhraj al-jauf. Nah, seperti ini. Ya. Makhraj al-jauf. Nah, tetapi sebelum masuk ke al-jaufnya, kita mempelajari dulu tentang pengucapan harokat. Ini yang kita pelajari terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Sama dibaca dengan bacaan yang jelas ya. Misal seperti ini. Diikuti ya, boleh. Rumus vokal. Rumus vokal. 3M. 3M. Membuka, menurunkan, memonyongkan. Rumus vokal. 3M. 3M. Membuka, menurunkan, memonyongkan. Diulang. Jadi ulangnya ya jangan. Tapi diulang itu maksudnya rumus vokal. Diulang. 3, 2, 1. Rumus vokal 3M. Membuka, menurunkan, memonyongkan. Baik ya, coba ada di sini Bu Iis, Siti Aisyah. Rumus vokal. Rumus vokal. Membuka, menurunkan, memonyongkan. Bagus. Baik, Ibu Nur Syamsiah. Ya, Ustaz. Rumus vokal 3M. Membuka, menurunkan, memonyongkan. Bagus. Ibu Lilis Yuliawati. Rumus vokal 3M. Membuka, menurunkan, memonyongkan. Ya, bagus ya. Ini ada gerakannya biasanya. Ada gerakannya untuk apa? Untuk memudahkan. Ya. Nah, yang pertama sekali lagi rumus vokal ya. Sama-sama. 3, 2, 1. Rumus vokal 3M. Membuka, menurun, memonyongkan. Baik. Nah, ini kesalahan yang sering terjadi ketika seseorang membaca Al-Qur'an. Nah, maka kita berikan rumus 3M ini dengan cara membuka, menurunkan, memonyongkan. Membuka ya. Nah, kita sudah tahu bersama kalau ada namanya fathah ya. Jadi kaidahnya fathul fami, fathan taman. Membuka dua bibir sempurna ya. Membuka dua bibir secara sempurna. Ya, jadi A, coba A. Ba. Ta. La. Ya. Nah, ini harus sempurna. Harus sempurna ya. Jangan sampai ada seperti si Sinsan bilang mama ya, itu nggak benar Sinsan bilang mamahnya. Ya. Momo. Nah, nggak boleh momo. Tapi harus mama ya. Mama sempurna. Ketika baca Quran nggak boleh ulum turukui pupu. Nah, nggak boleh ya. Atau kulyu nggak boleh. Tapi harus jelas. Alam taro kulia ayyuhal. Jadi jelas ya. Madu. Ya. Mujahid yang 1 kilo 2. Ya, 1 kilo 2 itu ada. Ya. Ya, yang lainnya di unmute dulu ya. Nah, lalu berikutnya menurunkan. Khafdul fakis sufla. I, coba I.
I. Ya, bi. Bi. Coba sekarang pijit hidung semuanya. Pijit hidung semuanya yang kuat. Dan ya ucapan iya kana budu. Coba 3, 2, 1. Iya karena budu. Ya. Ada suaranya yang begini. Iya kana. Itu keliru ya. Itu keliru. Jadi yang betul itu kalau dipijit tetap ada iya kak, iya kak, iya kak, ya. Nah gitu. Tapi kalau misalnya ya dibacanya hilang suaranya iya kak, nah itu salah ya, itu kabar. Tapi iya kak gitu ya, jelas iya kak. Ya. Nah, I-nya yang benar. Iya. Ya. Yang ketiga itu memonyongkan. Domusyafataini doman man. Ya. Jadi domusyafataini doman mukaman. Memonyongkan dua bibir dengan sempurna. Ya, dengan monyong yang sempurna. U. Ya, U, A, I, U. Ba, Bi, U. Ta, Ti, Tu. Ya. Jadi terbuka. Coba A, I, U. A, I, U. Abibu. Babibu. Ya. Termasuk huruf-huruf yang bunyinya O. Itu nggak boleh monyong. Contoh. Kak. Ko. 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 Ogog. Wow. Ingogo. Nah, itu nggak boleh go ya, nggak boleh go, nggak boleh ho atau ko. Coba ko. Oh. Ya. Ko. Oh. Balso. Bakso. Ya. Mang beli balso. Sama koko. Nah, huruf-huruf yang o nggak boleh monyong karena dia adalah kaidahnya fathah ya. Karena kaidahnya dia adalah fathah. Maka dia harus dibuka ya. Khalidina fiha wan nazi'ati gharqa nggak boleh goroko gitu ya. Khalidina fiha ya. Jadi huruf fathah dia nggak ada yang monyong ya, tapi khosodogo kokodoro. Jadi baca dengan jelas ya. Khosodogo tokodoro. Gitu. Baik ya. Sekali lagi, rumus vokal. Rumus vokal 3M. 3M. Membuka, menurunkan, Memonyongkan. Memonyongkan. Baik. Ini yang pertama ya. Ya. Yang kita ajarkan ya, rumus vokal. Ini harus diperhatikan ya, karena nanti bisa mempengaruhi kepada ya yang lainnya ketika vokalnya tidak dibaca dengan jelas ya, hati-hati. Ya. Baik. Yang berikutnya baru kita masuk kepada al-jauh. Coba diperhatikan di al-jauh ya. Biasanya tangannya ke sini. Al-jauh. Al-jauh. Rongga mulut. Rongga mulut. Yang keluar. Yang keluar
Mad. Mad. Bacaan Mad. panjang. Bacaan Panjang. Al-Jauf. Al-Jauf. Rongga mulut. Rongga mulut. Yang keluar. Yang keluar. Mad. Mad. Bacaan panjang. Bacaan panjang. Hurufnya. Hurufnya Alif setelah fathah. Alif setelah fathah. Ya sukun setelah kasroh. Ya sukun setelah kasroh. Waw sukun setelah dhammah. Waw sukun setelah dhammah. Fathah berdiri. Fathah berdiri. Kasroh berdiri. Kasroh berdiri. Dhammah terbalik. Dhammah terbalik. Ayun 2 harokat. Ayun dua harokat. Baik ya, kita ulang lagi. Al-Jauf. Al-Jauf. Rongga mulut. Rongga mulut. Yang keluar. Yang Keluar. Mad. Mad. Bacaan panjang. Bacaan panjang. Hurufnya huruf alif setelah fathah. alif Setelah fathah. Ya sukun setelah kasroh. ya Ya sukun setelah kasroh. Waw sukun setelah dhammah. Waw sukun setelah dhammah. Fathah berdiri. Fathah berdiri. Kasroh berdiri. kasroh Berdiri. Dhammah terbalik. Dhammah terbalik. Di ayun 2 harokat. Ayun dua harokat. Baik. Sekarang saya dulu dari awal ya. Nanti diulang. Nanti boleh mencoba. Baik, perhatikan saya dari awal. Rongga mulut. Al-Jauf. Rongga mulut. Yang keluar mad. Bacaan panjang. Hurufnya alif setelah fathah. Ya sukun setelah kasroh. Waw sukun setelah dhammah. Fathah berdiri. Kasroh berdiri. Dhammah terbalik. Di ayun 2 harokat. Baik, silakan sama-sama dulu. 3, 2, 1. Al-Jauf. Rongga mulut. Yang keluar. Mad. Bacaan panjang. Hurufnya alif setelah kasroh. Ya sukun setelah kasroh. Wow. sukun setelah Dhammah. Fathah berdiri. Kasroh berdiri. Ayun dua harokat. Baik ya, terbaik ya. Silakan dicoba ya. Siapa yang mau coba? Angkat tangannya, bisa raise hand. Yang mau coba? Saya Pak Ustaz. Silakan. Al-Jauf. Rongga mulut. Yang keluar mad. Hurufnya alif setelah fathah. Ya sukun setelah kasroh. Waw sukun setelah dhammah. Fathah berdiri, kasroh berdiri, dhammah terbalik. Di ayun 2 harokat. Terbaik ya, Masya Allah ya. Berikutnya siapa lagi? Ibu Aisyah ujung berung, udah siap kelihatannya? Saya Ustaz. Siapa? Destia. Oh ya, silakan Ibu Destia Amalia. Al-Jauf. Rongga mulut. Yang keluar mad. Bacaan panjang. Hurufnya alif setelah fathah. Ya sukun setelah kasroh. Waw sukun setelah dhammah. Fathah berdiri, kasroh berdiri, dhammah terbalik, di ayun 2 harokat. Terbaik ya.
Ibu Aisyah, silakan ujung burung. Barakallahu fiik. Ya, alhamdulillah. Nah, yang pertama ya, sahabat-sahabat sekalian, baca rumusnya. Baca rumusnya harus dengan laduni ya. Ilate kudumuni. Suaranya harus lantang dan jelas ya. Jadi al-jauh, rongga dan al-jauh, rongga mulut. Pelan-pelan ya, tapi dibaca dengan jelas. Yang kedua, caranya adalah dengan mengiramakan. Iramakan rumusnya. Iramakan rumusnya untuk lebih mengingat ya, seperti ini. Al-jauh, rongga mulut. Yang keluar mad, hurufnya alif setelah fathah, ya sukun setelah kasroh, waw sukun setelah dhammah, fathah berdiri, kasroh berdiri, dhamma terbalik, di ayun 2 harokat. Nah begitu ya, bisa? Insya Allah ya. Coba 3, 2, 1. Al-jauh, Al-jauh, rongga mulut. Yang keluar mad. Hurufnya setelah kata, sukun setelah kasroh, waw sukun setelah doma, fathah berdiri, kasroh berdiri, doma terbalik, di ayun 2 harokat. ya baik ya, tar. Ya, nadanya agak beda-beda ini teh. Ya kita coba ya. Jadi seperti ini. Saya contohkan dulu ya iramanya. Alif setelah fathah, ya sukun, jangan dipanjangkan. Alif setelah fathah. Nah itu nggak boleh. Tapi alif setelah fathah, ya sukun setelah kasroh, waw sukun setelah dhammah, fathah berdiri, kasroh berdiri, dhamma terbalik, di ayun 2 harokat. Begitu aja. Ya. Baik, ada yang mau coba? Silahkan. Saya Pak Ustaz. Mana? Siapa? Ibu Rohayati ya? Silakan. Woi, terbaik nih. Al-jauh, rongga mulut. Iya. Yang keluar mad, hurufnya alif setelah fathah, ya sukun setelah kasroh, waw sukun setelah dhammah, fathah berdiri, kasroh berdiri, dhamma terbalik, ayun. Coba lanjutkan. Dhamma terbalik. Diulang sekali lagi. Ya, diulang lagi. Coba. Al-jauh, rongga mulut. Yang keluar mad, hurufnya alif setelah fathah, ya sukun setelah kasroh, waw sukun setelah dhammah, fathah berdiri, kasroh berdiri. Coba lagi Ustaz, lagunya. Bagus. Coba lagi. Ya, baik. Baik ya. Begini, ulang ya. Alif setelah fathah, ya sukun setelah kasroh, waw sukun setelah dhammah, fathah berdiri, kasroh berdiri, dhamma terbalik, di ayun 2 harokat. Nah begitu. Sekali lagi. 2 harokat. Terbaik ya. Barakallahu fiik ya. Satu lagi, siapa? Silakan. Ya. Silakan yang mau coba, jangan takut salah.
Domah terbalik diayun 2 harokat. Saya Pak Ustaz. Ya, siapa? Angkat tangan. Raise hand ya, nggak kelihatan. Siapa? Mais. Ya, Bu Is ya. Siapa? Bu Aisyah. Bu Lilis. Bu Lilis. Oh ya, Bu Lilis dulu. Domah Silakan Bu terbalik Lilis. diayun 2 harokat. Silakan. Bismillah. Yuk. Jauh rongga mulut. Sebentar lupa. Jauh rongga mulut. Hurufnya mad. Yang keluar mad. Yang keluar mad. Hurufnya alif setelah fathah, wawu sukun setelah kasroh. Ya, sukun dulu. Iya, maaf. Aduh, grogi. Ulang dari mana, Ustaz? Dari alif aja. Alif setelah fathah, ya sukun setelah kasroh, wawu sukun setelah doma, fathah berdiri, kasroh berdiri, doma terbalik, diayun 2 harokat. Bagus. Ya. Jadi alif setelah fathah. Jangan kepanjangan ya. Awas nih semuanya. Alif setelah fathah, ya sukun setelah kasroh. Pendek ya. Alif setelah fathah, ya sukun setelah kasroh, wawu sukun setelah dhamma, fathah berdiri, kasroh berdiri, doma terbalik, diayun 2 harokat. Satu orang lagi, silakan. Oh, Bu Linda ya. Silakan Bu Linda. Jauh rongga mulut. Yang keluar mat. Hurufnya alif setelah fathah, ya sukun setelah kasroh, waw sukun setelah dhamma, fathah berdiri, kasroh berdiri, dhamma terbalik, diayun 2 harokat. Bagus ya, ini lurus ya. Fathah berdiri, kasroh berdiri, dhamma berdiri. Ya nggak apa-apalah ya. Yang penting hafal. Baik ya. Nah, jadi yang pertama baca dengan bacakan rumusnya, iramakan rumusnya. Ya. Sama-sama coba 3, 2, 1. Yuk. Jauh keluar mad. Hurufnya Alif sukun setelah sukun setelah dhamma, berdiri terbalik Barakallahu fiik. Ya. Jadi yang pertama bacakan rumusnya, iramakan rumusnya ya. Nah, tahapan yang ketiga adalah latih rumusnya. Ya, latih rumusnya. Di mana latih rumusnya? Di dalam buku ya. Di dalam buku nanti ada latihan. Halamannya kalau di sini halaman 20-21 ya. Halaman 20-21 di buku ada latih rumusnya. Nah, di sini ya latih rumusnya coba dibuka halaman 20. Nah, kita contohkan dengan bacaan yang baik dan benar ya, dengan 2 titik perbaikan kita, yaitu rumus vokal, pengucapan vokal, dan juga bacaan panjang 2 harokat. Kolom halaman 20. Coba diikuti. Baik Ibu-ibu sekalian, sekarang kita latihan ya. Silakan dibuka halaman 20. Saya contohkan terlebih dahulu ya Ibu-ibu. Perhatikan Bu.
alif setelah fathah. Boleh diikuti ya. Coba alif setelah fathah. Alif setelah fathah. Fathah berdiri. Fathah berdiri. Contohnya Contohnya Ola, Ola, Sataro, Sataro, Ahada. Ahada. Baik ya, itu yang pertama. Yang kedua, ya sukun setelah kasroh. Ya, sukun setelah kasroh. Kasroh berdiri. Kasroh berdiri. Contohnya Contohnya ila, Ila, ibadihi. Baik. Yang ketiga, waw sukun setelah dhamma. wow, sukun setelah dhamma. Dhamma terbalik. Dhamma terbalik. Contohnya Contohnya ulu, Ulu, malu. Baik ya, alhamdulillah. Bisa? Insya Allah. Biasanya jawabannya begini kalau ibu-ibu. Bisa, insya Allah, pasti bisa. Bisa? Insya Allah pasti bisa. Ya, begitu ya. Jadi kalau saya bertanya, bisa? Insya Allah, pasti bisa. Bisa? Insya Allah pasti bisa. Ini kita contohkan dan dicoba satu persatu dulu ya. Kolom yang ini kita coba satu persatu terlebih dahulu. Contohnya, silakan ibu bagi yang mau baca, membaca halaman 20 ya, latihan tadribat. Silakan angkat tangannya, boleh satu orang saja. Siapa Mi? Aisyah, anak. Ya, latihannya yang ini dulu. Alif setelah fathah. Fathah berdiri. Jadi mengenal satu-satu dulu. Silakan. Alif setelah fathah. Fathah berdiri. Contohnya Ola, Sataro, Ahada. Ya, sukun setelah kasroh. Kasroh berdiri. Contohnya ila, ibadihi. Waw sukun setelah dhammah. Dhammah terbalik. Contohnya ulu, maluhu. Lu-nya panjang, hati-hati. Ulu, maluhu. Barakallahu fi. Alhamdulillah, terbaik ya Masya Allah. Nah, setelah kita coba satu persatu, ibu-ibu sekalian, ya, baru setelah itu membaca halaman 21. Bisa dicontohkan terlebih dahulu, atau langsung kalau 10 orang dicek satu persatu. Dan ini wajibun, ya harus dibaca satu persatu untuk memastikan bacaan peserta baik dan benar. Bisa dicontohkan terlebih dahulu atau langsung satu persatu, dan ini harus ditalakikan ya, harus ditalakikan satu persatu ya, dianggap semuanya sudah benar. Siap? Kalau ada yang mau coba? Insyaallah. Bisa ya? Insya Allah. Nah, dicontohkan satu persatu. Nah, setelah semuanya yakin bisa ya, baru kita membuka halaman 22. Ya, ada halaman 22 ya. Nah, silakan dibuka halaman ke-22-nya. Nah, setelah latihan, tadribatnya dipastikan bisa semua ya, baru masuk kepada halaman 22. Nah, ibu-ibu sekalian, perhatikan. Tadi bacaan 2 harokat. Nah, apabila ya setelah tanda alif terdapat huruf hamzah,
maka dibaca 4 harokat. Berapa harokat, Bu? 4 harokat. Ya, kalau ada alif, ya, terdapat huruf hamzah di depannya atau alif, berapa harokat? 4 harokat. Bagus, baik ya. Contohnya seperti di sini ada lama in aja, lama in aja, ya. 4 harokat, lama in aja, dilamakan bacaan kita 4 harokat. Contohnya seperti di sini, ya. Ada la a'budu ma ta'budu. Silakan sama-sama. Ya. Berapa harokat? 4. Kenapa dibaca 4 harokat? Nah, beralis. Tanda alif bertemu alif. Alif. Ini seolah-olah sedang mengajar ya. Seolah-olah sedang mengajar aja ya. Anggap. Nah, lalu perhatikan. Ulaika humul muflihun. Ulaika humul muflihun. Bagus. Saya tanya lagi. Ulaika kenapa dibaca berapa harokat? 4. Kenapa dibaca 4 harokat? Mad menghadapi hamzah. Ya, ada tanda alis bertemu dengan Alis menghadapi hamzah. Nah, ini kita ulang dan dicek satu persatu, pastikan semua peserta bisa membacanya. Tapi kita contohkan terlebih dahulu ya. Baru berikutnya, nah, apabila terdapat alis bertemu tasydid atau sukun, maka dibaca 6 harokat. Berapa harokat, Ibu-ibu? 6 harokat. 6 harokat. Kapan dibaca 6 harokat, Ibu-ibu? Apabila ada tanda alis Menghadapi atau tasydid. tasydid. Baik ya. Contohnya faida jaa. Nah, A-nya berapa ja-nya? 4. Ja-nya 4. Kenapa 4, Ibu? Tadi Alis tanda menghadapi alis ketemu hamzah. hamzah. Faida ja'atis soh. Nah, sohnya berapa? 6. 6. 6. Kenapa 6 harokat? Karena Alis ada menghadapi tasydid. Baik ya. Contohkan, perhatikan. Faida ja'atis soh. Silakan. Faida ja'atis Ya. Seperti itu. Baru silakan dicoba kepada peserta satu persatu ya. Pastikan semuanya bisa membedakan mana yang 2, mana yang 4, mana yang 6. Dan apabila bertemu huruf yang disukunkan, kita ngambilnya 4 harokat yang di akhir. Contoh, fa'at saru fihal fasad. Coba silakan 3, 2, 1. Al-fasad berapa harokat? 4. 4 harokat. Meskipun nanti boleh 2, boleh 4, boleh 6, kita ngambil standar yang pertengahan tawasud ya. Satu persatu kita cek. Ya, satu persatu kita cek ya, seperti itu. Baik ya. Sekali lagi, kapan dibaca 4 harokat? Apabila ada tanda Alif alis dan hamzah. Kapan dibaca 6 harokat? Alis menghadapi tasydid dan atau tasydid. Kapan dibaca 4 harokat yang di akhir? Apabila ada Sukunkan. ada mat diwakufkan. Baik ya. Kita ngulang semuanya. Rumus vokal. Vokal. 3M. 3M. Buka, Membuka, urusan, memonyong.
Jauh. Mulut. Keluar. Panjang. Hurufnya. Setelah Alif setelah fathah. Ya, Ya sukun setelah kasroh. Wawu sukun setelah dhammah. Fathah berdiri, kasroh berdiri. Terbalik ayu dua harokat. bisa. Insya Allah pasti bisa. Insya Allah. Pasti Baik bisa, ya, insya Allah. barakallahu fiik. Nah, berikutnya setelah kita bacakan rumusnya, iramakan rumusnya sehingga mereka menghafal semua rumus baca Al-Qur'an Fantasin. Yang berikutnya latih rumusnya ya kepada surah di sini latihan tadribat. Setelah itu aplikasikan rumusnya pada surah Al-Fatihah terlebih dahulu ya. Al-Fatihah diawali dengan yang namanya isti'adah. Ya, awali dengan isti'adah. Ya, kita contohkan satu persatu. A'udzu, silakan. A'udzu Billahi minasyaitoni ar-rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmani Ar-Rahim. Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik ya, ibu-ibu sekalian, sekarang saya contohkan dulu. Nanti ibu-ibu boleh ya membaca sendiri-sendiri ya. Saya contohkan dulu semuanya, isti'adah dan basmalahnya. Perhatikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan, 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik ya. Di sini guru mencontohkan dengan baik dan benar. Tetapi peserta titik perbaikannya cuma 2. Vokal dan tanda panjang. Lupakan yang lain dulu. Ya, lupakan yang lain dulu. Karena belum belajar makhrijul huruf ya, tempat-tempat keluarnya huruf. Baru 2 titik perbaikannya. Ya. Nah, kita contohkan baru ke surah Al-Fatihah. Al-Fatihah ya. Minimal isti'adah basmalah dulu. Boleh ada yang mencoba isti'adah basmalahnya? Silakan isti'adah dan basmalah. Yang mau coba silakan. Boleh Ustaz, saya coba Ustaz. Mana? Teseli, woi silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulang. Nah, nirojimnya kita ngambilnya 4 harokat ya. Jadi nirojim. Diulang. A'udzu billahi minasyaitonir
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fiik ya. Atau orang lagi siapa? Silakan. Boleh Ustaz? Siapa Mi? Boleh? Angkat tangannya siapa? Boleh Ustaz. Siapa Mi? Ya, Bu Lilis Yuliani ya. Silakan. Priawati. Oh, Yuliawati. Benar-benar. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik ya. Penekanannya 2 saja. Coba sekarang ada yang mau baca komplit Al-Fatihah. Angkat tangannya di raise hand ya, biar kelihatan kalau ada raise hand-nya. Mbak, ada Al-Fatihah komplit. Silakan, siapa? Jangan takut benar. Boleh Ustaz. Boleh, siapa? Oh, ini nih ada, ini jempol ya. Jempol. Salah. Raise hand-nya mana? Ya, nggak apa-apa, jempol nggak apa-apa. Silakan Bu Destia Amalia ya, contohkan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, barakallahu fiik ya. Amin Allahumma. Baik ya. Nah, itu pengucapan tanda panjangnya ya. Nanti makhrajnya kita belum pelajari ya. Jadi perbaikannya pada tanda panjangnya. Ya, konsisten tanda panjang. Baru kita praktekkan surah Al-Fatihah semuanya. Kita contohkan kepada nanti surah An-Nazi'at pertemuan berikutnya ya, pertemuan yang kedua. Baik ya, Ibu-ibu sekalian, alhamdulillah tadi ada 2 rumus yang kita pelajari pada sore hari ini ya, yaitu rumus vokal sama al-jauf ya. Kita ngulang dulu semuanya. Perhatikan sama-sama. 3, 2, 1. Rumus vokal. 3M. 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 Membuka, Membuka, menurut, Menyompan. atau Mulut. keluar. Mad. Hurufnya Alif setelah kata sukun sukun setelah kasroh, waw sukun setelah ma, berdiri domah terbalik di ayun 2 rakaat. baik ya, barakallahu fiik. Baik. Ya, sampai sini ada yang ditanyakan, silakan. Ya.
Itu pengajaran yang kita berikan di pertemuan pertama ya, dan rumus bacanya nanti di-share insya Allah ya di grup gambarnya. Alif berdiri. Alif berdiri. Ya, ada yang ditanyakan silakan. Kalau ada yang bertanya silakan. Ada? Ustaz. Oh iya, silakan langsung aja. Begini Ustaz, sedikit ini dari materi. Ya. Saya kan sekarang ngajar Iqra di masjid. Anak-anak ada yang TK, kebanyakan TK sama SD. Jadi yang masih belajar Iqra. Jumlah muridnya itu 30 sampai 40. Pengajarnya 1, saya aja. Nah, gimana saya kesulitan Ustaz? Jadi paling seorang itu 2 baris. Ada juga yang dibantu sama kakak SD-nya. Itu teknik belajar yang efektif untuk jumlah siswa yang banyak, klasikal gitu. Pengajarnya 1 gimana Ustaz? Ya, baik ya. Terbaik insya Allah. Jelas ini tidak efektif. Ya, efektifnya adalah minimal ya, paling banyak juga 10 orang gitu ya. Kalau 30 orang memang bisa tercapai dengan cara murojaah bareng-bareng, baca sama-sama ya. Cuma waktu talakinya itu paling 2 baris ya, sekilas targetnya lama ya, gak masalah juga kalau memang targetnya itu misalnya ya harusnya 6 bulan ya selesai misalnya Iqra itu. Karena misalnya waktu yang seperti itu bisa 1 tahun, bahkan 2 tahun, bahkan 3 tahun ya, tergantung ya. Maka itu kondisinya memang belum ideal ya. Idealnya ya maksimal sekali memang 10 banding 1 itu idealnya. Tapi kondisinya seperti itu ya kita jelaskan juga, karena nanti ada misalnya yayasan menuntut harus selesai, yang nggak bisa ya, paling targetannya ya kalau 10 berarti ya 3 kalinya 6 bulan targetnya selesai, menjadi kali 3 ya, jadi 1 tahun ya lebih, 1,5 tahun ya ideal ya. Situasinya begitu ya. Kalau talakinya sih, karena yang penting itu kan talakinya ya, perhalamannya itu yang pentingnya. Kalau 30 ya kali 1 jam. Jadi cari target ideal, insya Allah. Begitu. Ada lagi yang materi yang disampaikan? Silakan. Baik ya. Kalau tidak ada, itu yang bisa disampaikan. Jadi untuk pertemuan pertama ya, jadi mengajarkan 2 rumus vokal sama al-jawf. Setelah itu ibu-ibu sekalian, silakan nanti di rumah pelajari surah An-Nazi'at ayat 1 sampai ayat 15. Nanti kita akan berjumpa kembali pada pertemuan yang kedua. Insya Allah mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semuanya, dan kita semuanya dimudahkan untuk bisa mempelajari Al-Quran sebagaimana janji dari Allah Subhanahu wa taala, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Pantasin Tadi itu asik. santri pantasin Asik, jempol. belajar Al-Quran Gampang pisan. sahabat Al-Quran Baik. terbaik. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Yudi Imana mohon diri sahabat Anda. Selamat berjumpa di jam dan gelombang yang sama hanya di BGS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.